Ini kayaknya lagi rame ya review Camry gitu. Kemarin udah review Camry, pengen di-review lagi yang generasi sebelumnya. Ya udah, mumpung di sini Mamang review juga Camry yang paling gendut. XV40 generasi ke-6. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen yang menghadirkan Motomobi Used Car untuk membahas mobil-mobil yang pernah ada di jalanan. Atau untuk Anda yang sedang mencari referensi suatu mobil bekas, Motomobi Used Car ini akan membahasnya untuk Anda. Camry lagi, mobil yang banyak di-request oleh Anda semua. Pada Motomobi Used Car kali ini kami akan membahas Camry yang paling populer di saat sekarang. Populer karena desainnya terlihat mewah dan terlihat timeless, perawatannya termasuk mudah, dan harganya sekarang sangat-sangat menarik. Yes, ini adalah Toyota Camry XV40 atau Camry generasi ke-6. Merupakan Camry terakhir dengan desain terelegan yang pernah dibuat oleh Toyota. Lalu apakah worth it untuk dipakai di tahun 2025 ini? Nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tekan tombol jempol ke atas agar semua tim Motomobi berbahagia. Oke, Camry. Kami sudah membahas sejarahnya pada video Toyota Camry XV50 atau generasi ke-7. Nonton video itu apabila belum. Karena sejarah Camry ini lumayan panjang. Generasi pertama Camry dimulai pada tahun 1982 dan sudah berevolusi sampai 9 generasi di tahun 2025 ini. Namun di Indonesia sendiri nama Camry baru mulai terkenal pada generasi kelima atau pada kode bodi XV30 tahun 2002 karena mulai dipakai oleh pejabat pemerintahan negara Indonesia. Sejak saat itu lawan terberatnya Honda Accord mulai meredup namanya, terutama di generasi ke-6 yang akan direview oleh si Mamang-Mamang itu. Ada beberapa hal yang menarik. Ayo Mamang, silakan. Kenapa Mamang bilang ini adalah Camry yang paling gendut? Lihat aja bentuknya, paling buntet di antara semua Camry. Yang pertama kali keluar Camry di Indonesia gitu ya, yang SV20 itu kan pipih, gepeng gitu ya, tapi cungkring, terus udah gitu lebih agak-agak tegas lagi gitu ya, lebih gede. Ya ini, lihat, paling bulat, paling montok yang Camry yang pernah ada di dunia gitu. Setelah ini menjadi sporty lagi. Tapi bisa dilihat ini adalah Camry yang timeless juga dengan muka yang, aku tahu siapa. Firdaus Owiwobo. Lu nggak ada kerjaan, bahkan ada kerjaan aja saya nggak kerjain. Itu disukain gitu sama cewek-cewek zaman sekarang gitu. Ya ini lihat, ini disukai juga dengan semua orang gitu. Dan harganya sekarang ini sudah mulai menarik karena dengan 100 lebih dikit aja udah bisa punya mobil ini. Apa istimewanya dan apakah worth it dibeli tahun 2025? Mari kita lihat. Ini lihat lampunya ya, udah pakai proyektor walaupun memang belum LED, masih pakai halogen. Kalau pengen yang xenon, yang HID, pilihnya yang 3,5, yang 3.500 cc. Yang V6 kalau 2.400 bentuknya seperti ini dan nggak ada bedanya lagi bentuknya dengan yang 3.500 cc yang memang akan review ini yang 2.400 cc. Terus masih ada fog lampnya, depan juga udah ada sensor-sensoran, terus kap mesinnya biasa aja. Dan kenapa ada Innova? Kan ada Innova pertama tuh yang paling tuanya, terus juga ada Innova Grill Camry. Nah ini dari sini. Terus juga ada Innova Barong. Nah itu dia, Grill Camry itu dari sini. Lihat mirip sekali. Terus pinggir-pinggirnya, ini paling berisi dari semua Camry. Terus nggak ada garis tegas-tegas itu, nggak ada di sini gitu ya. Ya bentuknya kalem, elegan gitu, belum ada sporty-sportinya. Spionnya udah ada lampu lampu biasa, bukan LED ini, masih tahun segituan. Terus pakai pelek yang begini juga. Boring sih sebetulnya desainnya, cuman ya masih timeless gitu loh. 215 55 ring 17, depan cakram of course, belakangnya cakram. Cukup nyaman lah. Ya mirip-mirip dengan, ya emang pakainya suspensinya apa namanya? Alphard kan ini kan. Satu chassis gitu. Makanya nyaman.
Ini ada tambahan daging sedikit gitu ya, buat kalau ngegedor tembok tuh masih aman pakai ini. Dah, cuman ya khas Toyota dari dulu gitu ya, di tahun-tahun segitu. Kalau kita banting pintu, dikit pintunya. Terus ada frame, nih, krom-kroman, ya nambah mewah dikit lah, 10% lah. Ini belakangnya kayak gini, lihat kan? Sampai ke belakang-belakangnya semok juga nih pantat. Paling semok. Nah, kalau yang 24 itu ada yang LED, yang kadang-kadang juga udah mati, dan ini yang sebelum facelift. Kalau yang udah facelift itu ada apa namanya ya? Ada begitunya. Tuh gitu, beda LED-nya. Ini kan masih bulat-bulat kayak gitu ya. Ada mata kucing di bawahnya, muffler. Yang mufflernya kalau yang 24 itu cuma satu. Kalau yang 3,5 ada 2. Itu aja ngebedainnya. Terus tulisannya juga beda. 3,5 V6. Ya itu kalau nggak salah. Itu aja bedanya. Padahal body-bodinya sama. Persis sama, nggak ada bedanya dengan yang 3,5. Bagasinya cukup gede, bisa nampung tas golf lah. Jadi kalau golf pakai ini, masih nggak malu-maluin amat. Bawahnya ada apa ya? Pakai pelek aslinya. Wow, ini belum pernah dipakai. Iya iyalah. Kilometer berapa coba? 14.000. Tipe yang 2.4 yang 2400 cc itu ada 2 trim sebetulnya, ada G sama V. Yang V-nya tuh mirip-mirip kayak gini, udah dikulitin kayak gini. Tapi yang versi yang Q yang 3,5 yang 3500 cc V6 itu beda, lebih gelap dalamnya, lebih mewah. Cuman ya ini juga udah oke. Nih, masih empuk-empuk, masih belum pelit gitu ya, masih ada asbaknya, power window. Terus tempat nyimpen barang di sini walaupun nggak muat cup holder. Cup holder nyimpennya di mana sini nih kayaknya. Nah, kan bener kan? Nyimpennya di sini. Terus ada akses ke bagasi juga. Tuh buat ngambil gepokan duit. Mau bagi-bagi duit. Yeay. Dah, terus headrestnya ini masih dipisah nih. Tuh, kalau yang setelah ini generasinya ini udah nyatu kayak pocong gitu. Kalau ini masih terpisah tiga-tiganya. Dan duduk di tengah kayak gimana Mang rasanya, Mang? Masih oke lah, masih oke. Tapi ya ini agak sedikit nonjol, jadi kurang enak di pantat. Terus leganya, lega, bisa selonjoran. Ini headroom, oke, segini. Ada dikasih lampu, ada AC selangkangan. Ini AC selangkangan bukan yang triple zone ya. Ini cuman ngalirin angin yang dari depan ke belakang. Jadi anginnya bisa disetel-setel sama kita. Terus kalau kita bos gitu ya, seneng kan pengen yang lebar-lebar ya. Masih tersedia kursi elektrik yang bisa disetel dari belakang buat kelegaan kaki kita. Ada bedanya dengan yang 3,5. Jadi kalau ini kan warnanya memang cerah ya. Terus juga warnanya cerah juga nih. Ini masih empuk. Cuman ya, kalau interiornya, dashboardnya empuk-empuk kayak gini, ini udah ada celah nih di atas-atas ini tuh kan. Karena empuknya gitu. Udah keyless entry, udah push start stop button. Nah, bedanya di mana dengan yang 3,5? Kalau speedonya sama. Di sini double din yang touchscreen, kalau yang 3,5, terus juga panel AC-nya sama sih. Cuman yang beda adalah di sebelah kanan sini nih tombol-tombol. Kalau yang 3,5 itu ada memory seat, itu ada. Walaupun ini udah electric seat semua ya. Tuh, maju mundur, depan belakang. Enggak. Ada atas bawah. Inklinasinya ada, head adjusternya ada. Berarti 8-way. Mantap. Udah 8-way. Udah ada plasma cluster tuh. Jadi kita selalu sehat kalau di dalam mobil ini. Bagaikan di dalam kulkas. Terus joknya kulit-kulit semua. Dibilang empuk juga enggak, cuman dia megang ke orangnya gitu, jadi meluk gitu enak. Cuman ya dibilang empuk, enggak empuk-empuk amat. Terus tempat nyimpen-nyimpen lumayan banyak di sini. Tuh, ada lampunya juga, vanity mirror-nya masing-masing kiri kanan. Terus ada glove box yang besar seperti biasa Camry. Terus di trim pintu ini nggak bisa nelen botol nih, nggak bisa, cuman ada di sini. Kalau yang generasi setelahnya itu bisa. Terus ini juga buat menyimpan, ada power socket 12 volt ada di sini. Terus di sini juga ada asbak dong, masih ada asbak. Power socketnya berarti 2.
Terus center console-nya itu besar dan memang bisa sulap, bisa naruh kartu lagi. Bisa yang dalam banget atau yang DET. You know DET? Dangkal. Bisa nyimpen sini, kartu-kartuan. Setirnya untuk Camry yang ini, atasnya udah kayu, bawahnya kulit-kulitan, terus ada tombol-tombol, yang kanan adalah urusan MID yang ada di speedometer, yang kiri adalah urusan ini, entertainment. Suaranya juga bagusan ini daripada yang XV50, yang setelah ini bagusan yang ini suaranya gitu. Ini just for information aja. Speedometernya ya berusaha untuk menjadi 3D cluster gitu ya, bukan yang kayak Honda banget yang bagus banget dilihatnya. Kalau ini udah lumayan, yang ada bertumpuk-tumpuknya, berusaha seperti itu. Dan dalamnya ada apa aja? Tangki average-nya, terus berkendara, average speed, kecepatan rata-rata, odometer, outside temp, temperatur luar, cruising range-nya dengan sisa bahan bakar, passenger door open. Dah, cuman segitu aja informasinya. Cuman ya pada saat itu sih keren banget. Jam digital khas Toyota masih ada di sini. Zaman-zaman Starlet udah ada tuh jam digital. Duduknya gimana, Mang? Sebetulnya ergonomisnya sih dapet ya, cuman kayak ya ini disetel mode cruising nyaman gitu loh kalau Camry. Dibilang sporty enggak banget, tapi ergonomis dan nyaman untuk perjalanan jauh. Dah, Mamang mau bahas apa lagi? Engine kalau begitu. Kita lihat mesinnya. Mesinnya berada di depan dengan penggerak roda depan ya. Ya udah lumrah lah. Nah ini mesinnya ada dua kan. Ada yang 2400, ada yang V6 3500. Cuman yang kebanyakan orang beli yang ini, yang dikiranya adalah tipe yang paling hemat dan emang bener hemat. Ini mesinnya menghasilkan tenaga 167 horsepower dengan torsi 224 Nm. Dia dikawinkan sama transmisi 5AT, 5 percepatan otomatis saja, nggak ada transmisi manualnya. Kalau yang 3500 cc itu pakai 6 speed AT dan tenaganya lebih dari itu, bisa dilihat di situ, nanti sama editor dikeluarin ya. Cuman orang banyak pilih yang ini untuk di Indonesia karena harganya juga lebih murah, perawatan murah, spare part gampang. Satu yang cukup dinotis dari Camry ini adalah memang lebih empuk daripada generasi setelahnya atau yang lebih baru atau XV50. Jadi kalau misalkan pengen cari Camry yang terempuk, carilah si ini XV40. Tapi karena dia empuk, konsekuensinya adalah kalau lagi kecepatan tinggi, mobil ini terasa sedikit lebih limbung daripada generasi yang setelahnya. Nah, yang setelahnya juga kan udah ganti mesin, ganti tenaga, makanya dia lebih enak, lebih kenceng, makanya suspensinya dibuat lebih kaku gitu. Nah kalau ini empuk, lebih empuk daripada itu. Ini bahkan ya kalau ada polisi tidur pun lebih mengayun, lebih mengapal lagi. Dan handlingnya memang kurang kalau XV40, walaupun dia sebuah sedan. Mobil ini tipikalnya bukan tipikal sedan yang buat ngebut, tapi tipikal sedan untuk cruising. Ya VIP lah, masa VIP dibawa ngebut. Mesinnya dibuat lebih kalem, terus juga responnya nggak terlalu bagus-bagus amat gitu ya. Walaupun dia 2400 cc 4 silinder yang tenaganya di atas kertas, ya oke lah, cuman nggak se wow itu gitu keluaran tenaganya. Tapi karena dia di limit mungkin sama Toyota, keiritan BBM-nya ini bagus. Untuk 2400 cc itu 18, 17, 18 itu udah oke. Apalagi dipasangkan dengan transmisi 5AT doang. Duduknya gimana, Mang? Ini tipikal duduk yang moderat gitu ya. Orang-orang yang VIP itu seneng banget nyetirin dan duduk di belakang. Dan duduk di belakangnya yang XV40 ini lebih enak daripada yang XV50. Lebih empuk gitu rasanya daripada yang XV50-nya. XV50 malah terkesan lebih ngepapan lagi di bagian belakang. Kalau ini tuh masih ada liuk-liuknya, tempat pantatnya tuh masih ada. Dan yang di depannya juga begitu. Masih lebih empuk ini dibandingkan XV50. Visibilitas ke depannya lebih sempit. Yes, ini agak sempit ya. Karena kacanya juga tidak terlalu melengkung, pilar A-nya juga agak besar. Tapi ke kiri ke kanannya kacanya itu gede-gede, lebar-lebar. Peredamannya gimana, Mang? Traffic noise-nya doang.
terlalu bagus-bagus amat sebetulnya peredamannya. Cuman mesin gitu ya, suara ban ya masih tereliminasi. Tapi kalau traffic noise masih ada. Bang bilang sih 6,5 kali ya. Jelek. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Mamang lebih suka yang selanjutnya. Yang SV50 nya. Tonton juga tuh videonya kalau belum ya. Gimana rasanya yang SV50. Jadi apakah masih worth it di tahun 2025 beli mobil beginian gitu ya? Camry paling montok sedunia. Menurut Mamang masih oke, karena spare partnya banyak, mesinnya reliable, masih tergolong irit untuk 2400 cc nya. Atau sekalian aja pilih mesin yang 3500 cc, mesin paling enak dan masih banyak juga spare partnya. Body part juga nggak terlalu langka-langka amat lah ya. Jadi mobil ini masih bisa dipakai perang. Udah gitu remnya masih enak, masih dipandang sama orang lah, ya nggak? Yoi. Overall, mengenai Toyota Camry XV40, merupakan sedan besar yang bisa disetir setiap hari. Mesinnya badak dan suspensinya empuk dan nyaman. Spare partnya masih mudah dicari dan perawatannya pun tidak neko-neko sehingga harganya pun stabil. Bicara mengenai harga, Camry generasi ke-6 yang paling tua berada di kisaran 80 jutaan tahun 2006 dan tahun mudanya di sekitaran 130 jutaan tahun 2011. Bagaimana menurut Anda tentang Toyota Camry generasi ke-6 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak biar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Omobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.